kok bisa sih penulis novel yang sangat romantis ini tapi kok tidak romantis? Saya masuk Senin, hari Rabunya saya memutuskan untuk tidak bekerja di sana. Untuk resign. Proses-proses menggali kata-kata yang sangat romantik ini gitu kan. Itu pakai merenung nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya di seluruh Nusantara. Bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kedua kali ini kita masih mau berbincang-bincang dengan seorang sastrawan muda, penulis novelis yang produktif, anak muda Minang yang kreatif. Dia adalah Boy Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Boy? Sehat Kak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada paruh kedua ini kita akan bercerita tentang novel yang pertama tadi adalah yang Origami Hati. Nah, apakah Origami Hati itu juga karya yang pertama atau kira-kira karya yang keberapa dari yang sudah ditulis? Sebenarnya itu novel pertama. Novel pertama yang ditulis. Ya. Kemudian dicetak. Diterbitkan. Nah, bisa diceritain nggak sebetulnya banyak pertanyaan dari sahabat budaya di seluruh Nusantara ini kadang-kadang memulai proses kreatif. Misalnya kan, malas nulis nanti penerbit menolak. Jadi kadang-kadang sering patah semangat seperti itu. Yeah. Nah, boleh ceritain Boy, apakah juga pernah mengalami seperti itu atau jalannya memang mulus kayak jalan tol, langsung karya pertama bisa dicetak oleh penerbit? Enggak sih. Sebenarnya penolakan dan tidak diterima penerbit itu hal yang biasa aja sih ya. Saya juga pernah kayaknya lebih dari 10 kali deh ditolak gitu. Jadi rentang 2011 ke 2013 itu saya juga mengalami penolakan. Tapi kan saya berangkat dari komitmen terhadap diri saya karena memang pilihan untuk menjadi penulis buku itu dipikirkan dengan sangat matang menurut saya. Karena saya berangkat dari pertanyaan waktu itu, saya pengen kerja apa? Karena kan saya sarjana pendidikan. Yeah. Terus jadi guru itu kayaknya berat banget bagi saya. Berat sebagai saya ngerasa guru itu punya tanggung jawab moral yang besar banget. Jadi kalau saya kayaknya belum siap aja gitu menanggung sebesar itu. Kemudian saya berangkat bertanya ke diri saya, karena saya suka nulis, saya suka baca waktu kecil. Dan saya ngerasa itu sesuatu yang menyenangkan walaupun ada bebannya, tapi saya lega aja gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk fokus menulis. Jadi pada waktu memilih jalan hidup sebagai penulis, nggak takut nih gajinya kan nggak pasti? Iya. Nah ini gimana caranya mensiasati seperti itu gitu. Membangun, yang pengen saya tahu sebetulnya bagaimana menguatkan hati dan membangun komitmen yang tinggi terhadap diri Boy sehingga tetap eksis menulis. Iya, karena kan itu jadi persoalan serius sebenarnya. Apalagi ketika kita tamat gitu ya, kita harus ada penghasilan gitu. Belum lagi misalnya tuntutan sosial segala macam gitu. Saya waktu itu cuman bilang ke orang tua saya tamat, saya tidak akan minta uang lagi, tanggung jawabnya udah selesai dan saya akan hidup mandiri gitu. Cuma memang awal-awal itu saya masih kerja yang lain gitu, saya serabutan tapi saya masih terima kerjaan dari teman-teman, ngapain aja yang penting dapat duit dulu untuk tetap bisa menulis gitu. Tapi memang tidak kerja yang terikat harus datang tiap hari, itu saya memang menghindari karena nggak bisa saya gitu. Dan dari situ saya fokus. Sebenarnya untuk bisa punya penghasilan yang tetap itu butuh 5 tahun saya gitu. Jadi sebelum itu ya saya tetap serabutan gitu. Sampai 5 tahun. Tapi kenapa masih tetap optimis? Nggak patah 5 tahun loh ini. Yeah. Nah kenapa kok masih terus kekeh bahwa saya tetap harus menulis, tidak berganti haluan untuk menjadi melamar. Ada melamar pekerjaan selama kurun waktu 5 tahun? Sebenarnya saya lamar kerjaan, jadi
Kebetulan saya tamatnya cukup dengan nilai yang cukup ya. Saya tamat 3,5 tahun, IPK-nya juga 3,71 gitu. Ya, bisa jadi PNS. Kumlot waktu itu. Oh, gitu. Alhamdulillah bisa. Dan aktif di organisasi. Hari pertama setelah wisuda saya langsung kerja sebenarnya. Jadi waktu itu saya kerja di ada perusahaan untuk gas-gas gitulah. Tapi yang untuk ininya pengelolaan mesin biar nggak kebakaran gitu, konsultan. Iya. Nah, saya masuk Senin, hari Rabunya saya memutuskan untuk tidak bekerja di sana. Untuk resign. Kenapa kok bisa? Ini kan luar biasa gitu loh. Hari Senin masuk kerja, Rabu memutuskan untuk resign. Untuk resign karena kami seharusnya kontrak gitu. Jadi setelah saya pikir 3 hari saya coba, ini bukan jalan saya bertarung di industri kreatif nulis gitu. Dan itu emang udah saya niatin dari awal. Saya orang yang sadar akan proses. Jadi ya udah nggak apa-apa sekarang belum jadi, tapi ya ikutin prosesnya aja. Yang penting full, yang penting fokus. Karena bagi saya kita nunggu giliran aja gitu ya. Kalau misalnya kita di satu bidang gitu, kita nunggu giliran sampai aja gitu. Kita tahan nggak? Menunggu sampai ke giliran itu gitu loh. Luar biasa sahabat budaya di seluruh Nusantara bahwa ketekunan atau kesabaran sebetulnya yang luar biasa bahwa kita dan kesabaran dan keyakinan bahwa kita akan sampai pada gilirannya itu mungkin yang menyemangati dalam diri saya. Nah, jadi ini bisa dicontoh loh sahabat budaya bahwa kadang-kadang orang nggak sabar untuk mencapai titik tertentu atau mencapai puncak suksesnya itu biasanya mereka akan pindah haluan. Nah, terus begini. Apakah ada yang menjadi pertanyaan saya sehingga tetap yakin itu nggak mungkin kalau hanya menulis aja prosesnya itu kan, tapi pasti ada ide-ide kreatif lainnya, tidak hanya menulis untuk sampai pada tahap menghasilkan novel-novel yang bestseller nih. Apa yang Boy lakukan? Pasti kan tidak hanya menulis. Iya. Pertama sih saya menyadari secara geografis kita tidak di pusat ibu kota ya, khusus secara akses, secara yang lain-lain kita pasti tertinggal dalam tanda kutip gitu ya. Cuman sekarang kan beruntungnya saya hidup di zaman internet, ada sosial media yang kemudian saya menyadari itu udah menghilangkan batas sebenarnya gitu. Kita tiap hari itu bisa buka sosial media, kita bisa post sesuatu yang itu sama aja dengan orang post di Jakarta di mana-mana gitu. Kita punya panggung yang sama. Nah, dari awal saya membangun panggung saya itu. Oh, jadi memang sudah niatan bahwa dalam prinsip Boy bahwa kalau menulis aja dikirimkan ke penerbit itu nggak cukup sampai di situ kita usahanya. Untuk tapi saat ini nggak cukup sih kayaknya. Nah, jadi harus ada usaha-usaha lain untuk membranding diri kita sendiri. Iya, betul. Jadi mungkin dengan media sosial dan segala macam, atau ada tulisan-tulisan lain selain yang dalam bentuk novel ini sehingga menjadikan Boy bisa eksis di beberapa media sosial? Sebenarnya media sosial dan konten buku itu jauh berbeda sih gitu. Sosial media itu kayak racauan harian gitu yang lebih dekat dengan anak muda. Menulis itu juga dalam blog atau dalam? Banyak ada di Facebook, Instagram, Twitter gitu. Saya memanfaatkan media sosial semaksimal mungkin sih. Iya, benar-benar. Jadi mungkin di dalam medsos sering mengupload kata-kata yang ada dalam bagian novel. Iya. Nah, jadi kan benar kan bahwa kalau kita mau mencapai titik tujuan itu bahwa kita memang harus kreatif. Iya. Tidak hanya satu yang kita lakukan, tetapi banyak kegiatan lain yang bisa mendukung tujuan utama kita. Intinya di situ bahwa Boy Chandra sekarang karyanya sudah berapa sampai hari ini? Yang terbit di toko buku itu 22 judul. 22 judul. Ingat semua nggak judulnya? Ingat sih. Yang terakhir apa yang terakhir? Yang terbaru Kisah yang Pilu untuk Kita yang Ragu. Kisah yang Pilu untuk Kita yang Ragu. Nah itu loh, saya itu herannya itu kan, kok bisa lah memilih kisah yang pilu untuk kita yang ragu. Ada lagi sahabat budaya di Nusantara, contohnya misalnya begini, catatan pendek untuk cerita yang panjang. Ini gimana sih catatan pendek untuk cerita yang panjang? Nah misalnya kan kayak gitu, proses-proses menggali kata-kata yang sangat romantik ini gitu kan. Itu pakai merenung gak sih? Waktu menulis itu pakai merenung dulu atau memang
Romantis nggak? Kata istrinya romantis nggak? Enggak sih saya. Saya aslinya enggak sih. Karena ini saya tuh punya proses kreatif yang secara saya lakukan untuk setiap buku itu umumnya kebanyakan itu 4 bulan gitu ya. Pertama sih pasti riset gitu, riset bisa 2 bulan, terus mengonsep cerita, kemudian merenung. Saya tuh emang ada 1 minggu misalnya saya tuh bisa ke Taplau duduk seharian tuh dari siang sampai sore cuman natapin laut gitu aja, pesan es kelapa gitu. Dan itu bisa berhari-hari sebelum mulai nulis gitu. Sebelum mulai nulis? Jadi memang harus ada tahapan itu untuk setiap novel? Iya, kebanyakan. Tapi nggak selalu laut ya. Bisa jadi bisa jadi kegiatan lain. Tapi sebenarnya emang dari riset ngumpulin materi gitu ya. Kemudian saya mencoba merenung-renungkan, kemudian baru eksekusi. Dalam riset itu pasti ada catatan-catatan. Iya, gitu. itu ada. Terus kemudian apakah selalu berkutat dengan sekitarnya atau keluar dari daerah-daerah waktu masa kecil atau pernah ke kabupaten lain atau pulau lain atau apa untuk dalam rangka riset? Kalau untuk riset khusus sih belum gitu. Tapi saya punya kesempatan sebenarnya selama dari 2016 itu saya udah hampir ke seluruh kota besar di Indonesia untuk kegiatan kepenulisan gitu ya. Dan itu cukup membantu gitu. Kalau sekarang kan memang saya sangat merasa internet itu sesuatu yang besar dan kita kan bisa dapatkan itu semua di internet dan kita bisa punya koneksi dengan teman-teman. Misalnya saya nulis tentang bangkai laut gitu ya. Saya riset di internet, kemudian saya juga punya teman gitu. Salah satu novel saya judulnya Getir itu settingnya sebagian di bangkai laut. Jadi gini, orang Minang ini kan hobi merantau nih. Nah kayak gitu. Apakah memang proses kreatif itu harus mungkin si Boy pernah keluar atau bagaimana atau memang stay di Minang aja tapi bisa menghasilkan karya yang luar biasa? Kalau untuk fisik sebenarnya saya di Minang aja gitu ya. Ada sih saya ke Jogja setahun itu nemenin istri saya gitu ya. Tapi banyak di Padang aja. Karena kan merantau itu hakikatnya nggak selalu harus kita yang pergi. Secara fisik pergi. Ya, tapi kan bisa juga secara pemikiran, secara pengalaman dalam diri kita yang kita bawa keluar gitu. Bisa jadi kayak gitu. Karena kan saya emang memang sebenarnya tidak mau merantau sih. Tapi imajinasinya yang merantau kemana-mana. Ya, karena saya ngerasa zaman sekarang itu pilihan itu banyak. Salah satunya dengan tidak merantau gitu. Mungkin pilihan orang lain merantau ya nggak masalah gitu. Tapi saya berpikir kalau semua anak muda itu pergi merantau yang membangun nagari siapa? Itu kota-kota orang terus gitu ya. Saya nggak ngerasa ngebangun nagari juga, tapi setidaknya dengan kita belanja di warung tetangga kita itu udah jadi bagian dari pembangunan itu sih. Iya benar-benar. Jadi gini, kadang-kadang ada stereotip orang yang mengatakan bahwa kalau nggak keluar dari kampungnya gimana kita mau sukses gitu kan. Tapi seorang Boy Chandra yang tinggal diam-diam aja di Minangkabau tapi bisa melahirkan karya yang luar biasa dan penerbitnya ini kan rata-rata di luar. Jakarta semua. Nah, kenapa bisa begitu gitu loh? Kenapa Boy tidak hijrah padahal kan kesempatan sastrawan besar bisa menjadi narasumber di mana-mana itu kan kalau pergi ke Jawa mungkin ada pandangan seperti itu sih gitu loh. Kalau saya sih sebenarnya saya nggak berani bilang ini untuk semua orang ya, tapi untuk diri saya sendiri saya tuh benci dengan stigma seperti itu. Saya benci seolah-olah Indonesia itu cuma Jakarta gitu. Benar. Ya. Seolah-olah kerja kreatif itu cuma bisa di Pulau Jawa. Benar. Gitu. Padahal kan kita punya potensi yang besar gitu. Kalau kita mengamati banyak sebenarnya orang-orang Minangkabau juga besar yang di Jawa itu yang besar juga banyak orang Minangkabau gitu. Secara potensi kita punya. Mungkin kalau dulu itu memang kita terbatas gitu. Kalau sekarang kan ada internet. Saya pengen matahin stigma itu dan dari awal ketika saya tamat, ketika teman-teman saya hijrah ke Jawa, saya tetap di Sumatera Barat. Dan pengen buktiin ke diri saya sendiri, saya bisa jadi kok di Sumatera Barat gitu. Meskipun di Sumatera Barat, karya kita bisa menasional. Bisa.
Nah, jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, berkarya itu tidak harus ke tempat yang wow gitu kan. Berkarya itu bisa dari mana aja, apalagi dalam kondisi yang mengglobal seperti ini. Seperti Boy Chandra, meskipun menulis di Sumatera Barat, apalagi mungkin sering menulisnya di kota-kota kecil yang ada di Sumatera Barat ini, tapi menghasilkan karya yang luar biasa yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan mungkin sudah pernah ada niatan untuk bisa dibahasakan atau mungkin diadopsi untuk bisa keluar. Mudah-mudahan kan seperti itu. Sebenarnya belum pernah, cuman kemarin itu ada tawaran dari salah satu penerbit Malaysia. Cuman saya belum, mungkin tahun depan kalau jodoh sih ya. Tapi ya kita lihat nanti lah. Iya, jadi begini, sebetulnya penulis siapa yang menginspirasi Boy? Selain, saya yakin bahwa Petro itu memang sesuatu yang bisa membentuk Boy Chandra seperti sekarang ini. Gitu. Tapi mungkin selain Petro ada bacaan lain atau pengarang lain yang menginspirasi Boy untuk kekeh atau dan kuat tetap menjadi seorang penulis atau novelis. Banyak sih sebenarnya. Saya mempelajari banyak penulis di Indonesia gitu ya. Banyak, cuman memang yang paling tak terlupakan bagi saya itu tetap Tatang S gitu, karena dia menghiasi masa kecil saya. Saya baca ratusan komik Tatang S soalnya gitu. Oh iya, karena setiap minggu, dua gitu. Dan kadang lebih gitu. Sampai kapan membelinya? Sampai usia berapa? Kayaknya sampai SMP masih. Dan kemarin saya juga masih beli gitu. Maksudnya ketika saya besar dan saya punya duit, saya ngerasa kayaknya saya harus beli lebih banyak lagi gitu. Cuman sayang sampai hilang sekarang gitu. Emang masih ada? Enggak. Kemarin saya masih punya. Cukup banyak kemarin saya beli itu. Kayaknya ada puluhan gitu judul. Iya, saya kayaknya pernah juga lihat komik Petro itu kan. Jadi masih ada, cuman sekarang agak susah sih nyarinya. Paling online ada. Nah, Boy, sebetulnya kalau Boy melihat nih, Boy kan sudah malang melintang dalam dunia penulisan novel ini gitu kan. Bisa nggak melihat karya-karya anak muda Minangkabau ini seperti apa, banyak atau bagaimana bisa memberikan bekal untuk teman-teman yang lainnya, mungkin bisa memberikan semangat juga untuk teman-teman penulis muda yang ada di Sumatera Barat dan juga Indonesia umumnya yang nonton podcast kita. Apa pesan Boy? Di Sumatera Barat itu banyak banget sebenarnya penulis bagus-bagus gitu. Bahkan banyak yang dapat penghargaan. Yang terbaru ada Bang Patris itu dapat penghargaan kalau nggak salah di Prancis gitu ya. Terus Dedi Arsa juga tahun lalu juga dapat gitu. Banyak teman-teman yang lain. Cuma mungkin kita belum memaksimalkan internet sih menurutku ya sebagai media promosi. Karena memang di era ini penerbit itu tidak bisa kayak penerbit zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu itu semua promo dan lain-lain itu di cover oleh penerbit gitu. Kalau sekarang kan emang eranya udah berubah. Kita bahkan bisa tahu seseorang menulis itu saat dia masih menulis gitu. Dan mungkin itu yang belum banyak dilakukan oleh teman-teman kita. Jadi ya beberapa mungkin potensinya masih nggak maksimal gitu. Kurang terekspos sehingga. Gitu. Jadi kalau Boy punya saluran apa aja nih kalau kita ngomong selain tulisan, mungkin sering nulis di mana aja? Kalau di IG punya. Kalau yang fokus banget itu sekarang itu di halaman Facebook, saya punya Twitter juga, Instagram gitu. Kalau dulu di Line juga, di YouTube juga. Apa nama Instagramnya mungkin? Boy Chandra. Semuanya di Boy Facebook Chandra. juga Boy Chandra. Iya. Nah, jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, jika ingin ngobrol atau sharing boleh ya, kalau misalnya di boleh IG, sih, tapi sejarang maksudnya. slow respon, tapi paling tidak banyak inspirasi yang dibagi oleh Boy Chandra. Tiap hari saya update. Iya, di laman-laman media sosialnya ini kan. Satu pertanyaan lagi, kok bisa sih penulis novel yang sangat romantis ini tapi kok tidak romantis? Pertama sih saya nggak tahu ya, maksudnya ukuran romantis tiap orang-orang itu beda ya. Bagi saya romantis itu dengan terus bekerja keras, memastikan istri saya cukup gitu secara material dan tanggung jawab itu gitu. Itu bagi saya sudah cukup romantis gitu. Tapi mungkin bagi orang lain dengan ngasih bunga segala macam itu memang tidak saya lakukan. Iya, gitu. Karena di novel ini romantis gitu kan. Ya, Masa sih? Itu kan tokohnya orang lain bukan saya.
Jadi itu kadang-kadang saya penasaran nih, mumpung ketemu dengan ini kan, saya bayangin, kalau penulis ini pasti dia romantis gitu kan. Tapi romantisnya Boy Chandra itu adalah bagaimana membahagiakan keluarga, itu adalah hal yang paling romantis. Iya, bertanggung jawab sebagai laki-laki sih. Iya, jadi itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa menurut saya, bahwa kita bertanggung jawab terhadap keluarga dan kita mencintai keluarga, itu adalah sebuah keromantisan hidup sebetulnya. Iya. Ini saya pengen menyampaikan lagi, apa harapan Boy untuk penulis muda? Jadi kadang-kadang ini banyak nih sahabat budaya di seluruh Nusantara ini, ada yang masih takut-takut memulai. Terus kemudian mau memulai, baru sekali ini ada yang ngomongin, tulisanmu kayak gini, udah patah arang gitu kan. Jadi apa yang harus dilakukan untuk penulis pemula? Sebenarnya kan ketika kita masuk industri kreatif, bukan nulis aja apapun sebenarnya, itu pasti ada hal-hal yang menakutkan gitu ya, yang terkesan kejam gitu. Kalau saya sih emang nguatin mental aja dari awal, karena memang tidak semua orang bisa kita senangkan. Benar. Tidak semua orang bisa kita bikin suka. Yang terpenting sih kita melakukan sesuatu yang kita sukai dan berusaha mengalahkan diri kita dari hari ke hari gitu. Maksudnya mengalahkan diri kita ini gimana? Apa yang perlu kita kalahkan dari diri kita? Kalau saya tuh nggak memandang orang lain sebagai kompetitor atau segala macam gitu. Tapi saya memandang kompetitor saya diri saya. Apa yang saya lakukan hari ini, besok saya harus ngelakuin sesuatu lagi, minimal sama. Misalnya tahun ini saya nerbitin buku 2 atau 3, tahun depan ya 2 atau 3 lagi gitu. Dan itu saya lakukan setiap tahun. Jadi yang saya kalahkan itu sebetulnya diri saya aja gitu. Luar biasa gitu loh. Jadi menjadikan diri kita kompetitor, ternyata itu adalah kunci sukses dari Boy Chandra, sehingga bisa menghasilkan karya yang terus menerus ini gitu loh. Kira-kira ada nggak ucapan yang mau disampaikan untuk para penggemar nih? Sebetulnya saya tuh nggak punya istilah penggemar sih, Kak. Karena bagi saya ya saya bahkan saya nggak punya fanbase gitu ya. Tapi saya punya pembaca yang mereka silahkan bertumbuh gitu. Pembaca militan itu. Ada, tapi ya saya tidak memposisikan mereka sebagai penggemar dalam artian mereka harus mengapresiasi setiap yang saya buat, enggak. Tapi memang saya melakukan yang terbaik aja. Cuma mungkin yang pengen saya sampaikan untuk anak muda, kita udah hidup di era yang serba canggih lah gitu ya. Kita bisa memanfaatkan hal-hal di luar diri kita secara baik untuk memaksimalkan potensi diri kita. Nggak peduli lagi kita mau di pelosok negeri, di kota kecil gitu. Kita punya kesempatan yang sama untuk menciptakan panggung kita. Nah, ciptakan panggung kita itu. Jadi gunakan media sosial sebaik mungkin untuk menciptakan panggung kita. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan sekarang juga sebenarnya internet atau media sosial itu udah dikategorikan sebagai aset sebenarnya. Benar. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, sekarang kondisi geografis bukan halangan lagi. Mau di daerah terpencil, mau di daerah 3T, mau di daerah ujung berung, di semanapun itu tidak menghalangi kita untuk berkreasi. Karena apa? Panggung kreativitas itu ada di mana-mana dan bisa diakses dari mana-mana. Jadi sekali lagi terima kasih Boy. Terima kasih, Kak. Sudah bersama kami Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Jadi kami pengennya bahwa nanti teman-teman atau sahabat budaya di seluruh Nusantara yang menonton ini itu bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita Boy ini kan. Satu lagi pertanyaan gitu kan. Masih cinta Minang dan gak mau merantau kan? Saya tuh sebenarnya takut berlebihan. Tapi dari dulu tuh saya tuh nggak tahu ya. Saya ngerasa kalau dibilang cinta sih saya cinta karena memang saya nggak mau pindah gitu. Cuma kadang-kadang saya juga ya normal lah. Kadang-kadang juga kecewa gitu. Kenapa misalnya saya sudah cukup lama tapi kok misalnya gitu-gitu aja gitu. Tapi memang akhirnya pulang lagi. Setiap saya punya keinginan untuk merantau misalnya ya. Setelah saya renungkan ya udah di sini dulu aja. Setidaknya saya bisa kasih dalam tanda kutip contoh lah ke orang-orang muda
oh tuh Bu Chandra bisa kok, dia nggak merantau, Iya. tapi dia tetap bisa jadi pekerja kreatif yang hidup dari pekerja kreatif gitu, Iya. full time pekerja kreatif gitu. Nah, saya berharap orang-orang satu atau dua ke depan juga berpikiran yang sama. Ya, jadi jam kerjanya ini gimana nih? Saya tuh punya jam kerja itu dari jam 10 pagi sampai malam biasanya. Itu komit tiap hari? Selain minggu. Iya. Selain minggu. Tapi konsisten tiap pagi seperti orang kantoran gitu? Iya, saya keluar rumah jam 10, jam 11 biasanya, terus saya pulang itu jam 9 malam. Oh, jadi mengetiknya di mana? Biasanya di luar kebanyakan, di kedai kopi atau gitu. Jadi memang harus ya kalau masalah style menulis itu kan tergantung dari teman-teman atau tergantung dari sahabat budaya di Nusantara semuanya. Oke, closing statement. Apa ya? Banyak loh kata-kata yang luar biasa di sini. Kalau boleh di sini ini kan, bila aku bukan rumah, masihkah kita satu arah? Ini yang pengen saya tanya, ini maksudnya apa sih gitu kan? Saya merenung dari pertama kali beli, saya bingung nih. Bila aku bukan rumah, masihkah kita satu arah? Nah, kan kayak gitu. Apa sebetulnya yang pengen disampaikan dari ini? Gitu? Itu kan kayak orang-orang apa ya? Kalau misalnya orang saling sayang gitu, kalau dia bukan tujuan lagi, masihkah kita bisa saling sayang gitu maksudnya? Oh gitu. Ya, walaupun kita nggak jodoh, bisakah kita masih saling sayang gitu? Oh gitu. Sebenarnya kalau diucapkan romantis gitu. Cuma saya nengok Boy Chandra ini tidak berani mengucapkan tapi menulis. Semuanya isi novelnya ini, kamu tidak bisa memaksa yang hitam untuk menjadi putih. Mulailah dari dirimu. Kan gitu kan, gemes kalau baca-baca kata-kata mutiaranya ini. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, demikianlah perbincangan kami dengan Boy Chandra, seorang novelis luar biasa, asli Minangkabau dan tetap menulis kreatif, tetap dari kota kecil. Tetap dari Padang. Tetap dari Padang. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua dan bisa memberikan semangat bagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, khususnya yang muda-muda ini untuk terus berkreasi. Apapun kreasi kalian, yang penting kalian berangkat dari mencintai budaya kita, insya Allah bahwa karya kalian akan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.